Ya, Saudara, reshuffle kabinet kembali dilakukan Presiden Joko Widodo di Istana Negara pada pertengahan minggu kemarin. Ada 2 menteri dan 3 wakil menteri yang dilantik, yang 3 diantaranya berasal dari parpol pendukung pemerintah. Lalu bagaimana tanggapan masyarakat dan apa harapan mereka terhadap para menteri baru ini? Kita hadirkan dalam Kopi Pagi, komentar pilihan Liputan 6 Pagi. Presiden Joko Widodo pada hari Rabu lalu melakukan reshuffle alias perombakan Kabinet Indonesia Maju untuk ketiga kalinya. Dalam reshuffle kali ini, Presiden merangkul partai koalisi yang baru saja masuk ke jajaran kabinet, yakni Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Solidaritas Indonesia (PSI), dan Partai Bulan Bintang (PBB). Hadirnya menteri baru diharapkan dapat membantu kinerja Presiden untuk menyelesaikan berbagai persoalan pangan, minyak goreng, hingga energi. Inilah Kopi Pagi, komentar pilihan Liputan 6 Pagi, bersama saya Freddy Cahya dan juru kamera Novisal Gilang Robi. Selengkapnya. Momen ini mungkin akan menjadi momen langka dalam perpolitikan di Indonesia. Didampingi 7 ketua umum parpol sekaligus, Presiden Joko Widodo berjalan diapit Ketua Umum Partai Demokrasi Perjuangan Megawati Soekarno Putri dan Ketua Umum Partai Nasional Demokrat Surya Paloh hari Rabu lalu. Tak hanya berjalan beriringan, seluruh ketua umum partai pendukung pemerintah juga diundang santap siang oleh Presiden di Istana Negara. Setelah beramah tamah dengan para ketua umum partai politik koalisi pendukung pemerintah, reshuffle kabinet pun resmi digelar. Bertempat di Istana Negara, Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Presiden Joko Widodo melantik 2 menteri dan 3 wakil menteri Kabinet Indonesia Maju di sisa jabatan periode 2019-2024. Nama Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan masuk dalam jajaran kabinet sebagai Menteri Perdagangan menggantikan Muhammad Lutfi serta Panglima TNI Marsikal Purnawirawan Hadi Cahyanto yang dipercaya sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional menggantikan Sofyan Jalil. Dalam waktu yang sama, 3 wakil menteri turut dilantik, yaitu John Wempi Wetipo sebagai Wakil Mendagri, Sekjen Partai Bulan Bintang PBB Afrian Syahnur sebagai Wakil Menaker, dan Sekjen Partai Solidaritas Indonesia PSI Raja Juli Antoni sebagai Wakil Menteri ATR. Masuknya PAN, PSI, dan PBB ke dalam jajaran kabinet dinilai pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Carta Politika mengarah pada akomodasi kepentingan politik. Dan yang ini tunjukkan mungkin bukan pada reshuffle yang seutuhnya bisa dikaitkan dengan perbaikan kinerja, tapi ingin menunjukkan harmonisasi dalam soliditas kabinet. Jadi kalau kita coba baca simbolnya, sepertinya kalau kita berharap akan ada perubahan besar, akan nanti klimaks. Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengungkapkan, reshuffle atau perombakan jajaran menteri yang dilakukan Presiden Joko Widodo dilakukan untuk membuat kerja kabinet lebih lincah, terutama di bidang pangan, energi, dan minyak goreng. Secara keseluruhan sebenarnya, dengan pengalaman Presiden yang sudah 2 periode, yang sudah 8 tahun, Presiden cukup memahami persoalan yang ada, termasuk urusan minyak curah, urusan pangan, urusan energi. Sehingga itulah yang menjadi prioritas, dan untuk itu maka kenapa kemudian ada penyegaran di dalam tubuh kabinet. Terlepas dari benar apa tidaknya reshuffle beraroma kepentingan politik, lalu apa tanggapan masyarakat? Saya merasa bahwa reshuffle yang sudah dilaksanakan oleh pemerintahan yang sekarang yaitu Pak Jokowi itu ya sudah tepat, sudah bagus dalam rangka pembenahan khususnya di kementerian-kementerian yang di reshuffle itu. Ya itu sih gimana persepsinya masing-masing orang ya. Gitu. Kalau untuk bagi-bagi kursi atau apa gitu kita ya mungkin bisa dibilang seperti itu, mungkin juga tidak gitu ya. Cuma kita nggak mau berpersepsi ke situ. Kalau memang itu yang terbaik menurut Pak Jokowi ya kami rakyat mendukung aja sih. Tugas berat langsung menanti para menteri baru. Hadi Cahyanto sebagai Menteri Agraria, Tata Ruang, dan Kepala Badan Pertanahan Nasional masih punya pekerjaan rumah terkait sertifikat dan sengketa tanah. Sementara Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan berjanji akan menyelesaikan sengkarut minyak goreng
yang hingga saat ini masih belum selesai. Usai sertijab, Hadi Cahyanto berjanji akan turun ke lapangan dan menyelesaikan sejumlah konflik sengketa lahan dan termasuk masalah mafia tanah. Dan saya akan ke lapangan, akan melihat secara langsung dan akan menanyakan kepada mereka. Tidak hanya laporan saja, tapi saya akan menanyakan masyarakat. Apakah masih ada masalah mafia tanah? Apakah ada yang mengalami kesulitan untuk mengurus sertifikat? Apakah ada hal yang lain-lain? Apakah masih ada konflik? Apakah permasalahan-permasalahan sewa yang begitu besar, iya kan? Kemudian ada lagi permasalahan-permasalahan pendapatan negara bukan pajak yang terlalu besar, kemudian arah kemana itu akan kita ke lapangan akan saya lihat. Sementara Mendak Zulkifli mengaku syok saat pertama kali turun ke lapangan, menyaksikan langsung melambungnya harga-harga kebutuhan pokok di pasar. Saya terus terang shock juga ya, karena tadi itu pembelinya ngeluh, ya, yang dagang juga ngeluh gitu. Terasa sekali memang beban hidup itu meningkat, ya. Dan itu kita tadi lihat langsung akibat harga-harga kebutuhan pokok yang semuanya hampir naik, hampir semuanya, kecuali beras. Jadi mengatasi ini saya kira tidak bisa hanya mengatur Kementerian Perdagangan ya. Jadi masalah utama kita ini ada ketergantungan impor pangan, tergantung. Apapun janji menteri-menteri baru, masyarakat sebenarnya hanya memiliki sejumlah harapan sederhana. Harapan saya menteri-menteri baru ini bisa menurunkan harga-harga yang di pasar seperti minyak goreng, beras, dan yang lain-lainnya. Ya, kalau saya sih pengennya ya harga-harga ya agak masuk akal lah gitu. Maksudnya kayak harga minyak goreng kemarin ya, itu saya beli aja kemarin masih 50.000 loh yang 2 liter itu. Makanya saya bilang mudah-mudahan dengan reshuffle ini ya ada penurunan harga lah gitu. Maksudnya ada perubahan. Tentu bagi menteri baru bisa membenahi hal-hal yang masih kurang ataupun tetap mempertahankan melanjutkan hal-hal yang baik dari menteri yang sebelumnya yang sudah melakukan yang terbaik juga. Saya kira begitu. Harapannya sih supaya kerjanya ke depan tuh lebih baik dan bisa menjangkau tidak hanya di wilayah barat aja, tapi wilayah timur juga kayak kita di Manokwari, terutama di Papua Barat bisa dijangkau juga. Jadi kayak kemarin kelangkaan minyak goreng, kelangkaan BBM kan kita rasakan banget. Jadi kita harap ke depannya para menteri yang dikerjakan bukan hanya di wilayah barat aja, tapi wilayah timur juga harus dijangkau dengan merata gitu aja. Iya. Dengan adanya reshuffle ini semoga lebih baik ke depannya dan semoga tidak ada seringnya terjadi reshuffle apapun. Jadi supaya biar konsisten. Reshuffle kabinet adalah mutlak hak prerogatif presiden. Tapi sejatinya reshuffle harus tetap mengedepankan kepentingan rakyat, bukan sekedar menambah warna baru di dalam koalisi pemerintahan. Kita nantikan saja gebrakan demi gebrakan yang dilakukan oleh kinerja kabinet baru. Demikian Kopi Pagi kali ini. Saya Freddy Cahya dan juru kamera Novisal Gilang Robi pamit undur diri. Salam SCTV.